sini saya Givano Aldea, MPM 17101 dari kelas B dalam tugas Manajemen Keuangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi paritas internasional. Kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase, yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas risiko yang positif dengan modal nol dalam setting pasar modal yang sempurna yang memiliki asumsi tidak terdapat biaya transaksi, biaya transport, biaya pajak, tarif biaya masuk, dan faktor lain yang membatasi perdagangan bebas. Kegiatan arbitrase dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium, tidak terciptanya hukum satu harga. Eksploitasi arbitrase mendorong situasi menuju keseimbangan, yaitu kondisi di mana arbitrase tidak dapat dilakukan lagi. Baiklah, beberapa faktor yang mempengaruhi arbitrase dan kondisi paritas. Yang pertama, perbedaan kurs falas di pasar spot. Yang kedua, diskonto atau premi forward falas. Yang ketiga, perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan. Dan yang keempat, perbedaan tingkat suku bunga. Baiklah, kita akan masuk ke Purchasing Power Parity atau PPP. Kondisi keseimbangan purchasing power parity dilandasi oleh teori, yaitu barang yang sama akan berharga sama dimanapun di dunia ini. Bila harga barang tidak sama, maka akan menimbulkan kesempatan arbitrase. Menurut konsep 3P, kurs mata uang antar negara ditentukan menyesuaikan perbedaan harga barang yang ada di dunia ini. Meskipun secara teoretis argumen 3P masuk akal, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa 3P tidak digunakan dalam menentukan kurs mata uang. Sebab yang pertama, indeks harga yang dipakai untuk mengukur 3P kemungkinan menggunakan bobot atau komposisi barang dan jasa yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, arbitrase menjadi terlalu mahal karena adanya biaya transaksi, biaya transportasi, atau pembatasan lainnya serta risiko perubahan harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, beberapa barang atau jasa tidak diperdagangkan sehingga perbedaan harga tidak bisa diarbitrasi. Dengan demikian, perbedaan harga masih tetap bertahan, tidak hilang. Yang keempat, perubahan harga bisa mengakibatkan perubahan kurs meskipun tidak ada perubahan perbedaan inflasi. Dan yang kelima, pemerintah bisa melakukan intervensi yang menyebabkan ketidakseimbangan harga kurs. Dan jika aliran modal antar negara tidak dihambat, maka tingkat suku bunga real antar negara akan sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi aliran modal dari negara dengan tingkat bunga real rendah ke negara dengan tingkat bunga real tinggi, sehingga akan tercipta keseimbangan di mana tingkat bunga real akan sama antar negara. Dalam keadaan seimbang tanpa campur tangan pemerintah, akan menunjukkan bahwa perbedaan tingkat inflasi akan menyebabkan perbedaan tingkat bunga, atau negara dengan inflasi tinggi akan memiliki tingkat bunga nominal yang tinggi juga. Selanjutnya yaitu peramalan di pasar bebas. Ada 3 cara dalam meramalkan pada pasar bebas. Yang pertama yaitu caranya pendekatan efisiensi pasar, yang kedua pendekatan fundamental, dan yang ketiga pendekatan efisiensi pasar. Pendekatan efisiensi pasar. Nilai pasar mencerminkan semua informasi yang relevan. Kelemahannya itu pergerakan yang rundown, lama periode mengurangi akurasi prediksi, tidak ada landasan teori. Pendekatan efisiensi pasar juga punya kelemahan, yaitu periodenya hanya 1 tahun. Perbandingan antara kurs forward dengan kurs spot menghasilkan hasil yang kurang lebih sama secara empiris dalam peramalan kurs. Yang kedua, pendekatan fundamental, yaitu pendekatan peramalan kurs dengan penggunaan variabel-variabel yang relevan. Penggunaan analisis regresi.
Variabel-variabel yang dapat pergunakan yaitu pembatasan aliran modal, spread course, neraca pembayaran, cadangan valuta asing atau devisa, GNP atau GDP, pengeluaran pemerintah atau inflasi. Yang ketiga, pendekatan teknikal. Berdasarkan pola tertentu dalam pergerakan kurs, berdasarkan asumsi history repeat itself. Sekianlah video tentang paritas internasional. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.